Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ira Yulia. Saat ini saya akan menayangkan video pembelajaran untuk kompetensi dasar hidangan istimewa pada mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan Indonesia. Adapun cakupan materi pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah tentang pengertian tumpeng, yang kedua adalah fungsi dari tumpeng, yang ketiga jenis-jenis tumpeng, dan yang keempat adalah hidangan yang ada pada tumpeng. Pengertian tumpeng menurut tradisi Islam Jawa, yaitu tumpeng merupakan akronim dari yen metu kudu sing mempeng, yang artinya bila keluar harus dengan sungguh-sungguh. Tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia dan merupakan hidangan otentik asli dari bangsa Indonesia. Sebagai gambaran bahwa tumpeng ini berfungsi sebagai hidangan untuk memuliakan para dewa yang ada atau yang berada di gunung-gunung atau bersemayam di gunung-gunung, dan sebagai bentuk syukur kepada Sang Hyang Widi. Itu sejarah dari tumpeng. Nah, sedangkan pengertiannya adalah dari nasi tumpeng itu sendiri, yaitu cara penyajian yang berbentuk kerucut yang ditata bersama lauk pauk, sehingga nasi tumpeng ini bisa disajikan dengan berbagai macam hidangan lauk pauk, dan biasanya tumpeng ini adanya di masyarakat Pulau Jawa. Nah, fungsi tumpeng yaitu yang pertama adalah memohon pertolongan kepada yang Maha Pencipta agar kita memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan, serta memperoleh kemuliaan yang memberikan pertolongan. Dan itu semua akan didapatkan bila kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah merupakan bentuk representasi hubungan antara manusia dengan Sang Tuhannya, serta hubungan antara manusia dengan sesama. Jenis-jenis tumpeng terdiri dari yang pertama adalah tumpeng robyong, yaitu tumpeng yang disajikan atau digunakan untuk acara siraman pada pernikahan adat Jawa. Biasanya di dalam tumpeng robyong ini ditempatkan di dalam bakul yang berisi macam-macam atau ditambahkan dengan macam-macam lauk pauk. Kemudian di puncaknya selalu diberikan bawang merah dan cabai serta telur ayam dan terasi. Konon, fungsi dari tumpeng robyong ini adalah sebagai bentuk terima kasih bahwa pernikahan ini terlaksana dan sebagai simbol ketika pernikahan berlangsung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah tumpeng nuju bulan. Tumpeng ini digunakan sebagai syarat atau sebagai bentuk syukuran pada kehamilan 7 bulan. Tumpeng ini terbuat dari nasi berwarna putih, kemudian dibentuk kerucut dan disajikan dengan dikelilingi oleh tumpeng kecil-kecil yang berbentuk kerucut juga, yang ada 6 buah tumpeng, dan disajikan di atas tampah yang dialasi dengan daun pisang dan dilengkapi dengan lauk pauknya. Yang ketiga adalah tumpeng pungkur. Tumpeng pungkur ini adalah merupakan tumpeng kematian, di mana tumpeng ini dibagi menjadi dua atau dibelah dua, yang satu menghadap ke depan dan yang satu lagi menghadap ke belakang. Jadi tumpengnya berbalik atau saling membelakangi. Tujuannya adalah masa depan ini adalah sebagai kematian, dan yang yang berbalik ke sebelahnya adalah sebagai kehidupan sebelumnya. Yang keempat adalah tumpeng berdasarkan warna dibagi menjadi dua, tumpeng putih dan tumpeng kuning. Tumpeng putih biasanya digunakan untuk acara sakral dalam adat Jawa, sedangkan tumpeng kuning berfungsi sebagai bentuk syukur atau bentuk kebahagiaan. Dan yang berikutnya adalah tumpeng nasi uduk, disebut juga tumpeng tasyakuran, biasanya digunakan pada peringatan Maulid Nabi. Dan yang berikutnya adalah tumpeng seremonial atau modifikasi, di mana saat ini ada tumpeng-tumpeng yang warnanya di luar dari warna putih dan kuning, ada warna orange, kemudian hijau, bahkan ada tumpeng berwarna merah dan ungu. Ini sudah menjadi modifikasi dari hidangan istimewa. Tampak pada layar ada 3 jenis tumpeng. Yang pertama ini adalah tumpeng robyong, yang tengah adalah tumpeng pungkur, dan yang paling bawah adalah tumpeng untuk memperingati 7 bulan. Filosofi tumpeng yaitu memiliki makna kenapa tumpeng berbentuk kerucut, yaitu sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga selain itu semakin kehidupan manusia itu semakin tinggi dan semakin sejahtera. Kemudian dalam nasi tumpeng selalu dilengkapi oleh 7 macam lauk, di mana 7 macam lauk ini disebut dengan pitu.
Pitu artinya pitulungan atau pertolongan, di mana maknanya adalah bahwa makanan yang disajikan memiliki makna tersendiri dan digambarkan dalam setiap hidangan. Nah, berikut adalah 7 macam hidangan yang ada di dalam nasi tumpeng. Yang pertama adalah nasi putih, kemudian yang kedua adalah daging ayam. Biasanya daging ayam yang digunakan adalah daging ayam jantan. Karena apa? Karena mengandung makna bahwa dengan kita membuat nasi tumpeng dilengkapi lauk pauk dari daging ayam yang berasal dari ayam jantan, supaya kita terhindar dari sifat buruk seperti sombong, selalu menyela, dan dalam berbicara. Kemudian yang berikutnya adalah ikan lele. Ikan lele ini mengandung makna bahwa setiap kehidupan harus kita manusia harus memiliki rasa tabah dan ulet dalam menghadapi hidup agar tujuan kita tercapai. Kemudian ikan teri. Ikan teri mengandung makna bahwa jika kita dilakukan bersama-sama, maka akan menjadi sebuah kerukunan. Artinya selalu bertoleransi dengan sesama. Walaupun Indonesia istilahnya Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita sama-sama. Kemudian telur. Telur mengandung makna adalah bahwa manusia harus kembali pada fitrahnya, bahwa segalanya semua berawal dari nol. Yang berikutnya adalah sayur urap. Di dalam tumpeng harus ada sayur urap sebagai simbol bahwa kehidupan ini memiliki makna berusaha, ikhtiar, kemudian harus aman sentosa, tentram, harus saling melengkapi satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan sayuran-sayuran yang terkandung pada pada urap, yaitu ada kangkung, ada bayam, ada kacang panjang, ada toge, dan ada parutan kelapa. Kemudian, hiasan pada tumpeng harus selalu memiliki hiasan yang berasal dari cabai merah. Cabai merah ini mengandung makna bahwa kita selaku manusia harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian video pembelajaran untuk hidangan istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.